Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Kusumawardani, NIM 2019 1023 0311474 akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir saya mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi mengenai quarter life crisis. Di sini terdapat beberapa kajian literatur. Yang pertama yaitu mengenai adiksi gawai. Smartphone addiction atau kecanduan smartphone adalah sebagai perilaku keterikatan atau ketergantungan terhadap smartphone yang memungkinkan menjadi masalah sosial seperti halnya menarik diri dan kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Adiksi smartphone adalah pola atau perilaku maladaptif karena gangguan smartphone sehingga menimbulkan gangguan yang dimanifestasikan melalui 5 ciri. 5 ciri itu diantaranya gangguan kehidupan sehari-hari, withdrawal, toleransi, mengorientasikan hubungan pada dunia maya, dan berlebihan dalam menggunakan smartphone. Terdapat aspek atau dimensi. Yang pertama yaitu perilaku atau ciri khusus. Perilaku khusus yang muncul ketika sedang mengakses internet atau sedang menggunakan atau bermain dengan gadgetnya seperti mengumpat ketika diganggu saat mengakses internet. Yang kedua yaitu penggunaan yang berlebihan atau excessive use. Pengguna gadget yang berlebih biasanya dikaitkan dengan hilangnya pengertian tentang penggunaan waktu atau pengabaian kebutuhan dasar dalam hidupnya. Individu biasanya menyembunyikan waktu online dengan gadget mereka dari keluarga atau orang terdekat. Yang selanjutnya yaitu pengabaian pengerjaan. Individu mengabaikan pekerjaannya karena beraktivitas dengan gadgetnya, sehingga menyebabkan produktivitas dan kinerja menurun. Yang selanjutnya yaitu antisipasi. Gadget digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri atau mengabaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya mengenai ketidakmampuan kontrol diri. Ketidakmampuan dalam mengontrol diri sendiri yang mengakibatkan bertambahnya waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas dengan gadget baik dalam bentuk frekuensi maupun durasi waktu. Dan yang terakhir yaitu mengabaikan akan kehidupan sosial. Individu mengabaikan sosialnya sengaja mengurangi kegiatan sosial demi menggunakan gadgetnya. Yang selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini terdiri atas faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu. Individu yang memiliki tingkat sensation seeking yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami kebosanan dalam aktivitas yang sifatnya rutin, serta individu dengan self-esteem rendah akan menilai negatif dirinya dan cenderung merasa tidak aman saat berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor situasional. Faktor ini sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman, seperti pada saat stres, mengalami kesedihan, merasa kesepian, dan mengalami kecemasan. Yang selanjutnya yaitu faktor sosial. Terdiri atas faktor penyebab kecanduan gadget sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Faktor ini terdiri atas mandatory behavior dan connected presence yang tinggi. Faktor yang terakhir yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini terkait dengan tingginya paparan media tentang gadget dan berbagai fasilitasnya. Terdapat instrumen mengenai adiksi gawai. Instrumen yang digunakan untuk mengukur adiksi gawai yaitu menggunakan adaptasi bahasa dari instrumen adiksi Smartphone Scale Short Version yang dikembangkan oleh Kwon. Instrumen ini terdiri dari 10 item. Di bawah ini merupakan blueprint mengenai adiksi gawai. Yang selanjutnya yaitu mengenai Generalized Problematic Internet Use. Istilah Internet Addiction Disorder atau kecanduan gadget merupakan suatu ketergantungan seseorang terhadap jaringan. Sebagai patologi, gangguan
obsesif atau kompulsif yang mendorong seseorang untuk menggunakan teknologi ini secara berlebihan dan mencakup beragam perilaku dan masalah dengan kontrol impuls. Internet addiction disorder menimbulkan keadaan di mana pengguna merasa bahwa mereka membutuhkan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat menyebabkan problematic internet use. Problematic internet use juga dapat diidentifikasikan sebagai karakteristik pola penggunaan internet yang berbeda yang berhubungan dengan kognisi dan perilaku individu yang dapat memberikan negatif outcome dalam kehidupannya. Terdapat aspek-aspek atau dimensi dalam generalized problematic internet use. Yang pertama yaitu preference for online social interaction, merupakan kondisi di mana seseorang lebih menyukai interaksi sosial secara daring dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Yang kedua yaitu mood regulation, merupakan gejala yang menunjukkan bahwa individu termotivasi dan cenderung menggunakan internet untuk meregulasi emosi atau perasaan negatif yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu deficient self-regulation, penurunan regulasi diri merujuk pada kegagalan untuk mengarahkan, menilai, dan menyesuaikan pola penggunaan seseorang. Serta negative outcome. Negative outcome adalah gejala yang menunjukkan bahwa penggunaan internet yang berlebih pada individu memberikan dampak negatif pada kehidupan. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi generalized problematic internet use. Yang pertama yaitu anxiety factor, parental factor, attachment factor, enthusiasm factor, neuroticism factor, internet activities factor, dan yang terakhir yaitu social networking factor. Instrumen yang digunakan dalam pengukuran General Problematic Internet Use yaitu skala GPIUS-2 atau General Problematic Internet Use Scale 2 dari Kaplan yang dikonversi ke dalam bahasa Indonesia. Instrumen ini berisi 15 item yang bertujuan untuk mengukur kecenderungan problematic internet use pada seseorang yang berdasar pada 4 gejala problematic internet use, yaitu preference for online social interaction, mood regulation, deficient self-regulation yang dipecah menjadi cognitive preoccupation dan compulsive internet use, serta negative outcome. Berikut blueprint mengenai general problematic internet use. Yang selanjutnya yaitu mengenai FOMO atau fear of missing out. FOMO adalah ketakutan seseorang akan kehilangan kesempatan sosial yang mendorong untuk selalu terkoneksi secara terus-menerus dengan orang lain dan mengikuti berita terbaru tentang segala sesuatu yang orang lain lakukan. Perasaan takut, cemas, dan khawatir yang muncul tersebut membuat seseorang tidak mampu untuk menguasai lingkungan, menjalin relasi positif dengan orang lain, dan melakukan penerimaan terhadap dirinya. Terdapat beberapa aspek atau dimensi mengenai FOMO. Yang pertama yaitu ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari individu. Ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari kelompok lain dan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi fear of missing out. Yang pertama yaitu usia dan gender, penggunaan media sosial, motivasi, serta tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness. Instrumen dalam penelitian fear of missing out menggunakan skala FOMO yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Skala yang digunakan terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu sangat tidak sesuai, cukup sesuai, sesuai, dan sangat sesuai, sehingga data akan berbentuk ordinal. Berikut blueprint mengenai FOMO. Yang selanjutnya yaitu mengenai suicidal ideation.
Ide bunuh diri merupakan pikiran dan kognisi yang dimiliki oleh seseorang tentang perilaku bunuh diri dan niat untuk bunuh diri, serta dapat dianggap sebagai penanda utama untuk resiko perilaku bunuh diri yang lebih serius. Ide bunuh diri adalah pikiran membunuh diri sendiri, baik yang dilaporkan sendiri atau dilaporkan kepada orang lain. Terdapat aspek-aspek atau dimensi mengenai ide bunuh diri. Yang pertama yaitu specific plan and wishes. Dimensi ini dapat dioperasionalkan mulai dari pemikiran umum tentang kematian dan harapan untuk mati yang relatif ringan sampai ide serius tentang rencana spesifik dan cara untuk seseorang mengambil hidupnya sendiri. Yang kedua yaitu respond and aspect of others. Dimensi ini termasuk juga persepsi orang lain tentang harga diri seseorang setelah ditinggal mati oleh orang lain. Pemikiran tentang respon orang lain ketika seseorang melakukan tindakan bunuh diri dan bunuh diri sebagai sarana balas dendam adalah kognisi yang terjadi dalam dimensi ini. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama itu faktor internal, yaitu ada depresi. Depresi sebagai introyeksi kemarahan karena kehilangan objek cinta, sehingga kecenderungan bunuh diri merupakan kemarahan yang ditunjukkan ke diri sendiri setelah kehilangan atau keinginan balas dendam yang ditunjukkan ke diri sendiri. Yang kedua yaitu putus asa. Dalam teori kognitif behavioral dijelaskan bahwa keputusan memiliki peran penting yang diambil. Keputusan bunuh diri. Orang yang mempunyai pandangan selalu pesimis terhadap masa depan, pesimis dalam menyelesaikan masalah, dan akan cenderung membesarkan masalah. Terdapat juga faktor eksternal, yaitu dukungan sosial. Faktor lain yang juga bisa mendorong orang untuk memiliki kecenderungan bunuh diri, yaitu tidak adanya dukungan sosial dan peran bermakna di lingkungannya. Instrumen suicidal ideation yang digunakan yaitu menggunakan alat ukur yang dimodifikasi dari Renault yang mengemukakan adanya dua komponen ide bunuh diri yang disebut sebagai Adult Suicidal Ideation Questionnaire. Adapun komponen tersebut adalah Specific Wishes and Plans of Suicide dan Respond and Aspect of Others. Skala ini terdiri dari 25 item dan menggunakan format 7 poin, di mana responden menunjukkan frekuensi kejadian kognisi selama sebulan terakhir. Di bawah ini merupakan blueprint mengenai suicidal ideation. Yang selanjutnya yaitu mengenai self-harm. Self-injury disebut juga self-harm yang berarti perilaku menyakiti diri sendiri. International Society of Study Self-Injury mendefinisikan self-injury sebagai perilaku di mana individu sengaja melukai dirinya sendiri dan menimbulkan kerusakan langsung pada tubuh tanpa maksud bunuh diri yang tidak disetujui secara sosial maupun budaya. Self-injury merupakan salah satu bentuk coping yang muncul akibat adanya stres atau tekanan. Melalui coping, individu akan melakukan adaptasi terhadap berbagai tekanan dan perubahan yang terjadi pada dirinya. Self-injury merupakan mekanisme coping yang tidak baik, tetapi masih banyak orang yang melakukannya. Hal ini terjadi karena mekanisme self-injury menjadi cara yang efektif bekerja dan bahkan dapat menyebabkan kecanduan. Terdapat aspek mengenai self-injury, yaitu dimensi lingkungan, dimensi biologis, dimensi kognitif, dimensi perilaku, dan dimensi afektif. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor dari keluarga, faktor pengaruh biokimia, faktor psikologis, dan faktor kepribadian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur self-injury dalam penelitian ini adalah Deliberate Self-Harm Inventory yang dikembangkan oleh Gratz. Alat ukur ini menggunakan skala 4 poin mulai dari 1, tidak pernah, sampai 4, yaitu sering. Alat ukur ini terdiri dari 17 item, di mana 3 item yang ada merupakan pertanyaan terbuka. Berikut blueprint mengenai instrumen self-harm.
Yang selanjutnya yaitu mengenai quarter life crisis. Istilah quarter life crisis pertama kali dikemukakan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner pada tahun 2001 yang merupakan kebingungan Wilner tentang masa depannya setelah lulus dari perguruan tinggi. Masalah yang dihadapi berkisar pada kehidupan pekerjaan dan karir serta hubungan cinta dengan lawan jenis. Quarter life crisis dapat didefinisikan sebagai suatu respon terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, terlalu banyaknya pilihan-pilihan, serta perasaan panik dan tidak berdaya, yang biasanya muncul pada individu di rentang usia 19 hingga 29 tahun. Pada fase remaja, individu akan mengalami fenomena krisis seperempat kehidupan atau yang disebut quarter life crisis sebagai transisi menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu juga mengalami perubahan emosi dan tingkah laku yang sangat bervariasi. Terdapat aspek-aspek atau dimensi-dimensi mengenai quarter life crisis. Yang pertama yaitu kebimbangan dalam mengambil keputusan. Pada usia menuju dewasa, seseorang mulai menjadi individu yang mandiri, termasuk dalam hal membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Semakin banyaknya pilihan dalam hidup akan memunculkan pula harapan-harapan yang membuat individu menjadi takut dan bingung. Selanjutnya yaitu putus asa. Kegagalan dan hasil yang kurang memuaskan dalam pekerjaan tertentu mendorong individu semakin tidak mempercayai dirinya. Terlebih ditambah melakukan beberapa usaha yang dianggap sia-sia dan tidak mendapatkan kepuasan diri. Perasaan putus asa bisa muncul karena kurangnya luas jaringan yang dibangun dan mendukung dirinya untuk berkembang. Aspek selanjutnya yaitu penilaian diri yang negatif. Kecemasan menjadi dewasa, ketakutan akan kegagalan, ketidaktahuan dalam membuat keputusan, dan masalah identitas diri membuat individu tertekan karena semua hal tersebut merupakan hal yang tidak diharapkan. Individu mulai menanyakan dirinya dan kemampuannya untuk melewati tantangan-tantangan tersebut. Individu yang mengalami quarter life crisis sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang dirinya lebih rendah dari orang lain. Aspek yang selanjutnya yaitu terjebak dalam situasi yang sulit. Lingkungan yang menjadi tempat individu beraktivitas tentu memberikan pengaruh besar pada pikiran dan tindakan yang dijalani. Situasi ini dapat membuat individu mencari suatu pernyataan mendasar tentang siapa dirinya, bagaimana dia mengetahui siapa sebenarnya dirinya, apa yang bisa dilakukannya, dan mengapa terjadi situasi seperti ini secara jernih. Aspek selanjutnya yaitu perasaan cemas. Perkembangan usia dan besarnya harapan yang harus dipenuhi dapat membuat individu dihantui perasaan khawatir. Apabila hal itu tidak memberikan hasil yang memuaskan, sehingga individu menuntut dirinya untuk dapat sempurna dalam melakukan sesuatu dan enggan menghadapi kegagalan yang bisa menimpa dirinya. Aspek selanjutnya yaitu mengenai tertekan. Individu merasa masalah yang dihadapi semakin terasa berat dari hari ke hari, membuat banyak aktivitas yang terganggu dan tidak berjalan dengan maksimal. Individu merasakan bahwa ketidakberhasilannya dalam menghadapi hidup membuatnya semakin tersiksa. Terlebih pandangan masyarakat terhadap mahasiswa dalam tuntutannya yang harus mencapai target atau lebih sukses. Aspek yang terakhir yaitu khawatir terhadap relasi interpersonal yang akan dan sedang dibangun. Salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh individu pada masa ini adalah terkait hubungan dengan lawan jenisnya. Hal ini terjadi karena melihat budaya yang berkembang di Indonesia bahwa pada umumnya seseorang akan menikah pada usia 30 ke bawah. Selain itu, individu akan mengkhawatirkan apakah dirinya bisa menyeimbangkan antara hubungan dengan teman, keluarga, pasangan, dan karirnya. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi. Arnett dan Allison dalam Mutiara 2018 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor dari internal dan eksternal yang mempengaruhi quarter life crisis. Di antaranya yaitu pada faktor internal terdapat identity exploration.
individu akan mencari dan mengeksplorasi identitas yang dicari secara serius dan fokus untuk mempersiapkan dirinya dalam memasuki kehidupan selanjutnya, seperti cinta dan pekerjaan. Proses pencarian identitas diri ini terkadang membuat seseorang mengalami kebimbangan dan kecemasan karena pada akhirnya identitas diri akan membangun kesadaran pada pilihan-pilihan hidupnya. Faktor yang selanjutnya yaitu instability. Pada tahap ini, emerging adulthood, individu akan mengalami perubahan yang terus-menerus. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yakni perubahan gaya hidup. Perubahan-perubahan tersebut menuntun individu untuk selalu siap pada berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu being self-focused. Individu mulai berusaha untuk menjadi mandiri, mulai dari belajar untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga mulai membangun pondasi untuk masa dewasa. Selanjutnya yaitu feeling in between. Tahap seseorang berada pada perasaan antara dewasa dan remaja, di mana individu harus memenuhi beberapa kriteria untuk menjadi dewasa karena dirinya masih belum dewasa secara penuh. Terkadang individu akan merasa bahwa dirinya bukan lagi remaja, namun di waktu lain dirinya juga merasa belum memenuhi kriteria dewasa, seperti bertanggung jawab penuh atas dirinya, mampu membuat keputusan sendiri, dan juga sudah mandiri secara finansial. Faktor selanjutnya yaitu the age of possibility. Tahap ini dipenuhi dengan harapan yang luar biasa akan masa depannya. Mimpi dan harapan menjadi suatu yang sangat penting dalam diri individu. Kemudian, individu mulai mempertanyakan harapan dan mimpinya di masa depan. Bagaimana jika apa yang diharapkan dan diimpikan tidak sesuai dengan perencanaan di masa lalu, hingga muncul kekhawatiran tidak tercapainya harapan dan mimpi tersebut. Terdapat juga faktor eksternal, yaitu teman, percintaan, dan relasi dengan keluarga. Individu pada periode ini mulai mempertanyakan kapan dirinya siap untuk menikah. Apakah pasangannya saat ini merupakan orang yang tepat untuk mendampinginya atau menghabiskan waktu bersama di sisa-sisa hidupnya. Faktor eksternal selanjutnya yaitu kehidupan, pekerjaan, dan karir. Sebagai orang merasa bahwa secara emosional bangku perkuliahan tidak cukup membantu dalam menyiapkan seseorang di dunia kerja. Perubahan lingkungan dalam dunia kerja yang penuh persaingan dan tekanan membuat individu harus beradaptasi dengan hal tersebut, dan tidak sedikit orang yang merasa stres olehnya. Selanjutnya yaitu tantangan di bidang akademik. Dalam perjalanan akademisnya, individu merasa tidak sesuai dengan bidang yang diminati. Pada tahap quarter life, individu akan semakin bertanya tentang hal-hal yang lebih menantang, sehingga akan muncul keraguan-keraguan tentang akademik yang ditempuh. Instrumen pada penelitian quarter life crisis yaitu menggunakan skala Summarta 2020 yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis dari Robbins dan Wilner 2001. Terdapat beberapa pilihan jawaban, di antaranya yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala ini dimodifikasi oleh Summarta 2020 berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis dari Robbins dan Wilner 2001. Berikut beberapa blueprint mengenai quarter life crisis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan asesmen tugas akhir mengenai quarter life crisis. Metode asesmen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dari Google Form yang disebar kepada para responden. Instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan skala quarter life crisis. Skala quarter life crisis menggunakan skala dari Summarta 2020 yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis Robbins dan Wilner 2001. Dalam penelitian ini menggunakan 25 item dan terdapat beberapa pilihan jawaban. Di antaranya yaitu sangat setuju, setuju,
tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala ini dimodifikasi oleh Sumarta 2020 berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis Robbins dan Wilner 2001. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat quarter life crisis pada mahasiswa, karena individu yang memasuki usia pertengahan 20-an pada masa ini terdapat perasaan khawatir terhadap kehidupannya di masa depan terkait dengan karir serta relasi kehidupan sosial. Berikut mengenai grafik deskripsi subjek. Berdasarkan grafik deskripsi subjek di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden yang mengisi kuesioner mengenai quarter life crisis, terdapat 9 responden berjenis kelamin laki-laki dan 20 responden berjenis kelamin perempuan. Responden yang mengisi kuesioner tersebut merupakan seorang mahasiswa aktif yang berasal dari kota maupun perguruan tinggi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu berdasarkan grafik kategori quarter life crisis, dari sebanyak 30 responden yang mengisi kuesioner mengenai quarter life crisis akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah, yang diperoleh dari perhitungan mean dan standar deviasi dari jumlah skor yang didapat oleh masing-masing responden. Terdapat 6 responden yang masuk kategori tinggi terkait quarter life crisis atau sebanyak 20%. Terdapat juga 20 responden masuk kategori sedang atau sebanyak 67%. Dan 4 responden masuk kategori rendah atau sebanyak 13%. Berikut deskripsi data per aspek. Berdasarkan gambar pada grafis di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden yang mengisi kuesioner mengenai quarter life crisis yang memiliki 7 aspek dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan dari perhitungan mean dan standar deviasi dari jumlah skor yang didapatkan masing-masing responden menggunakan Microsoft Excel. Pada aspek 1, mengenai kebimbangan dalam mengambil keputusan, terdapat 19 responden masuk dalam kategori sedang, 9 responden masuk dalam kategori tinggi, dan 2 responden masuk dalam kategori rendah. Aspek kedua, mengenai khawatir dengan hubungan interpersonal, terdapat 17 responden masuk dalam kategori tinggi, 11 responden masuk dalam kategori sedang, dan 2 responden masuk dalam kategori rendah. Pada aspek ketiga, mengenai perasaan cemas, terdapat 20 responden masuk dalam kategori tinggi, 10 responden masuk dalam kategori sedang, dan 0 responden yang masuk dalam kategori rendah. Pada aspek 4, mengenai perasaan tertekan, terdapat 21 responden masuk dalam kategori sedang, dan 0 responden masuk dalam kategori rendah. Aspek 4, mengenai perasaan tertekan, terdapat 21 responden masuk dalam kategori sedang, 8 responden masuk dalam kategori tinggi, dan 1 responden masuk dalam kategori rendah. Aspek kelima, mengenai penilaian diri negatif, terdapat 17 responden masuk dalam kategori tinggi, 11 responden masuk dalam kategori sedang, dan 2 responden masuk dalam kategori rendah. Aspek keenam, mengenai terjebak dalam situasi sulit, terdapat 18 responden masuk kategori tinggi, 12 responden masuk dalam kategori sedang, dan 0 responden yang masuk dalam kategori rendah. Pada aspek yang terakhir, yaitu aspek 7, mengenai putus asa, terdapat 17 responden masuk dalam kategori tinggi dan 13 responden masuk dalam kategori sedang, dan responden yang masuk dalam kategori rendah yaitu 0 responden.
Simpulan dan saran yang dapat diberikan yaitu berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan dengan menyebar kuesioner mengenai quarter life crisis dengan menggunakan target responden seorang mahasiswa yang telah diisi sebanyak 30 responden menunjukkan bahwa di usia mahasiswa yang berkisaran 20 hingga 25 tahun telah mengalami atau sedang mengalami fase quarter life crisis. Namun dari hasil asesmen yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang masuk dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 20 responden, dan sisanya masuk dalam kategori rendah dan tinggi. Meskipun masuk dalam kategori sedang, responden tetap mengalami quarter life crisis, namun tidak semua aspek dalam quarter life crisis mereka alami. Begitupun dengan responden yang masuk dalam kategori rendah, yang mungkin hanya mengalami di beberapa aspek dan cenderung memiliki skor yang rendah. Responden yang masuk dalam kategori tinggi, mereka mulai mengalami quarter life crisis. Hal tersebut dapat dilihat dari skor pada setiap aspek yang menunjukkan cukup tinggi. Quarter life crisis dapat didefinisikan sebagai suatu respon terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, terlalu banyaknya pilihan-pilihan, serta perasaan panik dan tidak berdaya yang biasanya muncul pada individu di rentan usia 19 hingga 29 tahun. Robbins dan Wilner 2001. Apabila individu pada usia tersebut dapat menangani atau melewati 7 aspek mengenai quarter life crisis, maka individu tidak termasuk dalam kategori quarter life crisis. Sedangkan individu yang tidak dapat menangani atau melewati 7 aspek tersebut dapat dikatakan individu termasuk dalam kategori quarter life crisis. Saran yang dapat diberikan yaitu quarter life crisis merupakan periode atau fase yang wajar dialami oleh individu di usia 20-an tahun. Sehingga yang perlu dilakukan yaitu dapat meminimalisir kecemasan dan dapat meningkatkan harapan akan masa depan yang baik. Ketika mengalami gejala quarter life crisis, diharapkan untuk tidak panik dan berkecil hati, karena untuk dapat melewati periode ini memerlukan proses dan upaya yang tidak mudah. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk memenuhi tugas akhir deteksi dini gangguan psikologi. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.